Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Putu Handara Wiraja atau biasa disapa sebagai Handara atau Ryu. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan suatu ide bisnis atau usaha yang sedang saya jalani, yaitu saya sendiri sebagai digital marketing dan juga KOL dari akun Titik Jeda. Sebelum kita lanjut, mari kita bahas dari latar belakang terlebih dahulu. Jadi latar belakang saya terjun ke digital marketing ini berawal dari SMK. Jadi waktu itu saya sangat tertarik dengan konten di media sosial mengenai sinematik dan juga sinematografi. Jadi waktu itu saya mulai belajar waktu SMK, belajar sendiri mengenai angel shoot, baik video maupun foto. Dan juga biasanya pada saat SMK itu saya sudah belajar bikin video sendiri. Setiap ada kegiatan praktek, saya sebagai making konten. Dan juga saya sudah dipercaya dari tim jurnalis SMK untuk menjadi making content pada waktu itu. Lalu berlanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu pada saat kuliah, saya mendapatkan suatu mata kuliah yang sangat bermanfaat bagi hobi baru saya ini, yaitu pada mata kuliah multimedia pariwisata yang dibimbing oleh Bapak Nara. Jadi waktu itu beliau memberikan tugas kepada saya dan juga teman-teman untuk menghandle suatu media sosial, akun media sosial. Dan waktu itu terbesit di pikiran saya ingin membuat akun media sosial khususnya seperti cafe hopping dan juga visit suatu tempat seperti rekomendasi a place to go seperti itu. Lalu waktu itu ketika saya membuat konten, sebelum saya membuat konten, jadi waktu itu saya masih sempat bekerja sebagai kapten servis di salah satu restoran di Dalung. Lalu saya memutuskan untuk resign karena saya tidak bisa membagi waktu antara pergi bekerja dan juga berkuliah. Jadi saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya, yaitu berkuliah. Dengan gaji terakhir saya dari sana, saya meng-all in gaji terakhir saya itu untuk membeli device yang memadani untuk saya melanjutkan ide usaha bisnis saya di digital marketing ini. Lalu waktu itu konten pertama itu saya menggunakan budget pribadi karena waktu itu saya berfokus untuk grinding akun dan juga untuk menambah insight akun waktu itu. Jadi beberapa konten pertama itu saya menggunakan budget pribadi. Lalu karena waktu itu saya berpikir secara ada struggle di ekonomi karena saya juga tidak bekerja waktu itu. Saya berpikir kalau saya terus menghabiskan waktu dan juga uang hanya untuk sekedar nongki tanpa memberikan impact dan benefit apapun kepada saya, waktu itu saya berpikir saya akan kalah waktu itu. Tapi karena saya waktu itu sudah konsisten membuat konten dengan beberapa budget pribadi saya untuk nongkrong, akun saya pada pembuatan akun 2 minggu sudah menyentuh 5,8 ribu insight. Dan di hari itu juga saya sempat menghubungi Bapak Nara untuk untuk menanyakan solusi. Dan waktu itu menjadi momen titik balik ketika saya meminta solusi kepada beliau. Beliau memberikan saya semangat dan juga motivasi untuk waktu itu memberikan keberanian, lebih tepatnya untuk saya berani mengambil suatu resiko yang lebih besar. Dan resiko yang lebih besar itu sendiri yaitu ketika saya berani mengajak suatu UMKM atau tempat-tempat coffee shop, restoran, dan lain sebagainya untuk melakukan kerjasama sebagai call barter. Jadi call barter itu sendiri ketika saya ingin mengunjungi suatu tempat, saya membantu tempat tersebut dibuatkan konten untuk membantu meningkatkan exposure tempat mereka. Lalu dari pihak mereka memberikan komplimen kepada kita untuk bagian dari apa yang harus kita upselling di dalam video. Dan waktu itu sebenarnya yang menjadi masalah saya waktu itu, saya kurang yakin dan kurang pede akan konten saya karena waktu itu saya termasuk kreator kecil yang baru terjun, apalagi memiliki insight yang sangat kecil yaitu 5,8 ribu. Tapi beliau benar-benar nge-push saya waktu itu untuk berani mengambil risiko. Dan
saya mendapat kerja sama pertama saya sebagai call barter itu di salah satu coffee shop di Barito, yaitu Barito Kopi. Jadi Barito Kopi memberikan saya kepercayaan untuk menjadi kreator dari mereka. Waktu itu saya datang untuk visit, lalu mereka memberikan komplimen dan saya memberikan apa yang menjadi yang terbaik waktu itu. Lalu karena saya tetap berfokus, saya belajar setiap harinya, saya selalu riset, baik itu di Instagram, TikTok, dan juga banyak platform media sosial lainnya. Saya saya memberanikan diri untuk melangkah lebih jauh lagi. Waktu itu saya mencoba mengkontak suatu coffee shop besar, lumayan besar, yaitu Serada Coffee. Jadi di sana waktu itu saya kontak dengan sistem kerjasama yang sama seperti sebelumnya, yaitu call barter. Di sana saya mendapatkan kepercayaan lagi. Waktu itu saya disuruh visit ke salah satu cabang mereka yang di Dalung. Dan seperti biasa saya membuat konten, membantu exposure mereka naik, dan juga saya diberikan komplimen. Lalu bersyukurnya waktu itu konten Serada yang di Dalung ini pecah telur, yaitu mau FYP waktu itu di TikTok, dan sampai sekarang masih, dan sudah menembus angka 70.000 ke atas untuk view-nya. Dan karena hal tersebut saya jadi semangat untuk berkonten lagi. Saya terus push akun konten saya sampai akhirnya dari owner Serada tersebut memberikan suatu benefit yang lebih jauh lagi, memberikan saya kepercayaan. Jadi beliau terus mengundang saya untuk datang ke salah satu cabang-cabang lain dari Serada. Salah satunya yaitu Serada Penebel dan juga Serada Teguh Umar. Dan semua konten Serada itu sukses memberikan insight yang baik pada akun saya. Karena saya konsisten dalam pembuatan konten, akhirnya saya membuka level baru dalam konten saya, yaitu di mana suatu UMKM atau suatu perusahaan, coffee shop, restoran, dan lainnya, mereka berani membayar saya untuk sebuah konten. Jadi saya sudah di tahap yang memberikan benefit pada diri sendiri dengan segala effort memikirkan hook video, editing, caption, dan juga musik. Akhirnya berbuah manis, dan sampai sekarang saya masih menerima tawaran sebagai paid barter. Jadi dimana suatu perusahaan itu menyuruh saya untuk visit ke tempat mereka, lalu mereka membayar dan mereka memberikan komplimen. Dan saya harap usaha ini, bisnis digital marketing saya ini akan berlanjut, karena saya sangat berharap dengan ini akan berlanjut seterusnya sampai kapanpun. Dan itu saja ide bisnis atau usaha yang sedang saya jalani belakangan ini. Jadi terima kasih atas terutama Bapak Nara, terima kasih atas insight dan ilmu yang sudah diberikan. Dan terima kasih untuk diri saya sendiri karena tetap selalu ingin maju. Tapi bukan karena Pak Nara, mungkin waktu itu saya sudah stuck. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video saya. Terima kasih.